Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU. Tema ibadah ini lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Emeritus Mahlin Simorangkir. Jemaat yang diberkati Tuhan, usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam menjalankan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani, dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak bina layan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah. Membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan, dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu. Menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan, penuh sukacita, sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dirgahayu PKLU. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Berhimpun semua menghadap
Saudara-saudara jemaat, kita tabiskan ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Saudara-saudara, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia.
Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang mempedulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena keraguan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagai berikut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 23-24. Saudara-saudara jemaat, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Perintah hidup baru terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7-8, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Roh Kudus menolong kita menghujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, gloria bagi Allah Bapa, gloria, gloria, gloria bagi Yesus Kristus, gloria, gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara,
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kami berikan kesempatan kesaksian puji-pujian yang akan disampaikan oleh PKLU. Kami persilahkan. Engkau perlindunganku sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertobat. Jangan ku terpulang pada masa tuaku, aku kan Jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku. agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci. karena hanya Tuhan perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karyamu Tuhan yang adil dan ajaib. Janganmu terbuang pada masa tuaku, Tuhan. Jangan kau tinggalkan bila habis dayaku. Agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhan yang perlindunganku. Terima kasih atas kesaksian puji-pujian dari PKLU. Sekarang kita masuk pemberitaan firman. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tibalah saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, terangi hati pikiran kami. Datanglah ya Roh Kudus, berdiamlah dalam hati kami, agar firman yang akan dibacakan ini boleh menjadi kekuatan berkat bagi kami. Tolong hamba-Mu, berikan kekuatan agar hamba boleh berdiri di sini Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan sinar-Mu dari sorga,
kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, salam. Hari ini Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini 10 tahun Pelkat PKLU. Kita merayakan hari syukur ini dalam ibadah walaupun di rumah. Terima kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, masih setia sesuai dengan tema lansia sehat, tetap semangat, dan bersyukur senantiasa. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan tadi bagi kita dari kitab Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Surat Ibrani ini menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Mereka mengalami aniaya dan penindasan. Juga mereka mengalami kegoyahan iman, sehingga
pada waktu itu ada yang memikirkan untuk kembali kepada Yudaisme. Jadi karena kegoncangan itulah mereka ragu-ragu. Jadi surat Ibrani ini memberikan satu tujuan. Ada dua tujuan ketika penulis menuliskan surat ini. Yang pertama, untuk menghibur, untuk menguatkan jemaat yang saat itu sedang mengalami penganiayaan. Yang kedua, tujuan surat ini untuk mengajar jemaat agar bisa mengenal Yesus Kristus lebih lagi. Sama dengan kita saudara-saudara, sampai sejauh mana kita mengenal Yesus, sampai sejauh mana kita percaya kepada Yesus. Nah, surat Ibrani ini menggugah kita kembali, menerangkan kembali kepada kita. Dia menjelaskan kepada kita firman ini. Siapakah Yesus itu? Sampai sejauh mana kita mengenal Yesus dalam hidup kita? Itu yang diungkapkan dalam firman ini. Jadi dengan demikian, ketika mereka sudah mengenal Yesus, maka mereka bisa dihibur, mereka bisa dikuatkan, tidak goyah lagi. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita melihat ayat-ayat ini. Saya berharap Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah tetap membuka Alkitabnya, melihat ayat-ayat firman ini. Mari kita perhatikan ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama. Kalau dikatakan dalam terjemahan yang baru, pada zaman dahulu banyak kali Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi memakai bermacam-macam cara. Saudara-saudaraku, di sini Allah berbicara kepada para leluhur dengan berbagai zaman, dengan berbagai cara pada zaman dahulu melalui para nabi. Tetapi pada akhir ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya yang Allah telah tunjuk sekaligus sebagai ahli waris atas segala hal. Itulah Yesus. Melalui dialah Allah menciptakan alam semesta ini. Dulu kalau kita pikir yang menciptakan ini cuma Allah, lalu terpisah seolah-olah Yesus. Di situ sudah ikut Yesus. Anak Allah sudah ikut di situ dalam penciptaan. Kemudian yang duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, dikatakan dialah cahaya kemuliaan Allah. Dialah gambar wujud Allah. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Firman dari kekuatannya. Dia sendiri telah menyucikan dosa-dosa. Dia jauh lebih baik daripada malaikat-malaikat. Sama seperti dia mewarisi nama jauh lebih indah daripada nama mereka. Itulah nama Yesus. Nah, nama Yesus ini perlu kita hayati saudara-saudara. Jadi bukan hanya sembarang nama, tapi nama Yesus mempunyai arti. Sampai sejauh mana kita menghayati nama Yesus ini. Ini perlu, penting.
Kemudian kita perhatikan lagi ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua, Bapak Ibu, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus memiliki otoritas yang setara dengan Allah. Jadi Yesus sama Allah itu sama. Dia setara dan dia punya otoritas. Ini bisa kita lihat dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-27, Matius pasal 28 ayat 28 ayat 18. Ini beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan Yesus juga pernah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Yesus dengan Bapanya. Dia satu. Jadi barang siapa sudah mengenal Yesus berarti dia sudah mengenal Bapa. Jadi bagi kita ini penting. Berapa lama kita mengenal Yesus? Berapa lama kita sudah mengenal Yesus? Segitulah kita mengenal Allah Bapa itu. Nah, bagi orang Yahudi, mereka mengetahui bahwa hanya Yahweh yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa disetarakan dengan Yahweh. Karena itu penulis surat Ibrani ini sangat menegaskan hal ini, bahwa sebagai Yahweh yang telah memelihara Israel dari Mesir menuju Kanaan, maka Yesus juga yang memelihara mereka dalam perjalanan iman mereka. Karena itu dalam Ibrani pasal 13 ayat 6 dan ayat 8 dikatakan di sana, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, penulis surat Ibrani ini dia mengatakan dalam ayatnya yang kedua tadi itu sangat jelas. Dia menyatakan bahwa Yesus lebih tinggi dari siapapun. Yesus adalah anak yang berhak menerima untuk segala yang ada. Saudara-saudara jemaat, sekarang kita perhatikan ayatnya yang ke-3a. Mari Bapak Ibu kita perhatikan Alkitab kita ayatnya yang ke-3a. Dikatakan di sini, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kuasa. Bapak Ibu, melalui pernyataan ini ada kata-kata cahaya kemuliaan Allah dan gambar Allah. Nah, penulis di sini hendak menyatakan bahwa Yesus adalah perwujudan dari Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus pernah menegaskan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Karena itu Paulus pun menyatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 19,
dikatakan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Selain itu Bapak Ibu, Yesus memiliki kuasa yang sangat besar, setara dengan Allah Bapa. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Hal ini mengingatkan kita semua dengan kisah penciptaan, bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dengan firman-Nya yang sangat dahsyat. Allah hanya berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dengan demikian Bapak Ibu, penerima surat di sini diajak untuk melihat Yesus yang Maha Kuasa. Itu intinya surat Ibrani ini. Dia mengajak kita supaya kita dapat melihat bagaimana Yesus yang Maha Kuasa itu. Dia tidak pernah berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan hidup bisa membuat kita meragukan Tuhan. Pergumulan hidup bisa membuat kita meragukan Tuhan. Bapak Ibu, kita bayangkan sudah berapa bulan kita tidak bisa ke gereja. Saya ketika kemarin mengikuti ibadah pemberkatan, masuk lagi ke gereja ini. Sebenarnya kalau kita masuk ke gereja ini, rasanya gimana ya? Pasti Bapak Ibu juga merasakan kita sudah berbulan-bulan tidak bisa masuk gereja karena COVID ini. Apakah itu tidak pergumulan saudara-saudara? Kita ingin untuk mau bertemu dengan Yesus. Kita ingin mau bertemu dengan Allah Bapa, tapi kita ada pergumulan COVID. Lalu bagaimana, kapan lagi kita mau menyembah Yesus, memanggil nama Yesus? Di mana? Apakah harus menunggu akhir tahun? Ya, kita tidak ada yang memprediksikan itu. Tapi itulah situasi kita saat ini. Karena itu Bapak Ibu, semua pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, dalam dunia ini, surat Ibrani mengajak kita. Karena itu penulis surat Ibrani mengajak para pembacanya, mengajak kita semua untuk mengenal lagi Tuhan Yesus secara lebih mendalam. Itu intinya. Dia mengajak kita supaya Bapak, Ibu, dan saya, kita membaca surat ini supaya kita lebih mengenal Yesus itu. Kalau kita sudah mengenal Yesus lebih mendalam, pergumulan apapun yang kita hadapi akan meyakinkan kita, iman kita, bahwa Yesus itu ada. Dia pernah menciptakan dunia ini, menciptakan alam ini. Saudara dan saya juga demikian. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu Bapak Ibu, sampai sejauh mana kita mengenal Yesus? Sampai sejauh mana kita sudah mengenal Allah? Inilah yang mengingatkan kita, saudara-saudara juga di rumah, sampai sejauh mana kita mengenal Yesus. Yang berikut Bapak Ibu, kita melihat yang terakhir, yang ketiga, ayat 3b dan sampai ayat 4.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat penulis surat Ibrani ini mau menegaskan bahwa misi kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosa manusia. Karena itu kita patut bersyukur, ya, karena Dia datang dari sorga untuk menebus saudara dan saya. Itulah misi Tuhan Yesus. Karena itu Dia menyebut Yesus sebagai imam besar yang memasuki ruang Maha Kudus dengan membawa darahnya sendiri dan menegaskan bahwa Dia mengorbankan sekali untuk selamanya. Itu dapat kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 sampai ayat 11 sampai 14. Dia sendiri, Bapak Ibu, Dia mengorbankan darahnya. Karena itu kita bersyukur hari ini kita sudah bisa mengikuti perjamuan kudus tadi. Minggu kemarin ini sangat penting sekali, itu mengingatkan saudara dan saya, itulah pengorbanan Yesus. Dia korbankan darahnya, ya, sekali untuk selamanya. Hal ini menjadi jaminan, Bapak Ibu, bahwa ada pengampunan dosa yang Allah sediakan bagi umatnya. Puji Tuhan. Itulah pengorbanan Yesus, anak Allah yang hidup. Dia korbankan dirinya untuk saudara dan saya. Nah, apakah kita tidak mengenal Dia? Apakah kita masih meragukan Dia? Mari kita kembali. Surat Ibrani ini mengingatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan bagi kita semua. Apakah makna bacaan firman Tuhan ini bagi kita? Saudara-saudara, makna dari bacaan firman Tuhan hari ini kepada kita ada dua. Yang pertama, secara teologis, Bapak Ibu, Allah memakai para nabinya sebagai perantara untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya. Itu yang dijelaskan di sini. Saat ini Allah berbicara melalui perantara anak-Nya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan hanya merupakan perantara antara Allah dan manusia, namun Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus itu bisa dipandang sebagai puncak dari semua pernyataan Allah karena fakta-fakta berikut. Dia berhak menerima segala yang ada. Dia adalah pencipta, cahaya kemuliaan Allah, gambar Allah, penopang segala yang ada. Dia menyucikan dosa, kemudian duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Jadi karena itu berita tentang Yesus Kristus yang lebih tinggi daripada malaikat ini adalah berita yang sangat penting, yang mengingatkan kecenderungan jemaat Kristen mula-mula yang mau meninggikan para malaikat. Bahkan ada di antara mereka yang mau beribadah kepada malaikat. Karena itu surat Ibrani ini ditulis kepada para pembacanya tentang Yesus Kristus
adalah merupakan alasan yang kuat untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah layak, Allah yang layak untuk kita percaya sepenuhnya. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita sudah menyerahkan hidup kita secara total kepadanya? Bagian yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, bagian yang kedua dalam rangka HUT PKLU pada hari ini, subtema kita adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Bapak Ibu, kesehatan jasmani dan rohani ini akan diperoleh hanya apabila kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemik ini adalah hanya Tuhan Yesus sendiri. Hanya Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus yang telah diturunkannya ke dalam hati dan pikiran guna menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Oleh karena itu, marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan yang ketat yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan dalam hidup ini. Saya tidak menyampaikan ada 8 sebenarnya Bapak Ibu, tapi saya hanya menyampaikan 4. Kepada kita diminta supaya menjauhi kerumunan atau keramaian. Juga yang kedua, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan sabun dan lain-lain. Yang ketiga, tetap di rumah. Jika ada urusan penting yang tidak bisa dihindari baru keluar. Dan yang terakhir, kita diminta supaya tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi hari dan malam hari. Pertanyaannya Bapak Ibu, bisakah kita lakukan ini? Sudahkah kita lakukan ini? Semoga Tuhan menolong kita, dapat kita melakukan. Pada akhirnya, kami juga tidak lupa mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Insan yang lemah,
Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Marilah untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa di sorga, yang sudah datang melawat kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah cahaya kemuliaan yang datang kepada kami. Karena Tuhan, sinarilah kami dengan sinar-Mu dari sorga, supaya sinar-Mu itu tetap menyertai menaungi kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar, berkatilah Tuhan firman itu, supaya boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami serahkan diri kami masing-masing kepada Tuhan. Tuhan yang mengenal kami, seberapa jauh kami mengenal Kristus, seberapa lama kami sudah bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Biarlah kami diingatkan kembali apapun pergumulan kami dalam hidup ini, supaya kami tetap beriman kepada Kristus. Kami tidak meninggalkan Kristus, tidak meninggalkan Yesus dalam hidup ini. Bapa di sorga, berkati firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang hari ini kami syukuri, yang sudah datang melawat kami. Khususnya hari ini Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami dapat merayakan hari UT ke-10 Pelkat PKLU GPIB. Khususnya kami jemaat yang ada di Bethesda. Walaupun kami tidak dapat hadir bersama-sama untuk melaksanakan, memeriahkan hari ibadah syukur ini, tapi dengan di rumah masing-masing, Tuhan telah datang melawat kami dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua supaya kami tetap menjaga kesehatan kami tetap berada di rumah, dan biarlah Tuhan dengan Roh-Mu menaungi menyertai kami, memberikan semangat kepada kami, gairah, supaya kami tetap setia mengiring Tuhan, sebagaimana firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami semua yang ada di rumah, berkati kami para lansia, janda dan duda, dimanapun kami berada. Hamba serahkan semua jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Khususnya Tuhan PKLU, Tuhan berkati kami semua. Tolong kami teguhkan hati kami, supaya kami sabar untuk dapat harinya Tuhan. Kami dapat berkumpul lagi Tuhan bersama-sama sesama lansia. Berkatilah supaya persekutuan PKLU kami ini, pengurus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati semua Tuhan, para lansia kami, dimanapun mereka berada. Tolong Bapa di sorga, baik yang sakit, yang dirawat di rumah, ataupun yang ada dirawat di rumah sakit,
kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya Tuhan, ada juga warga yang terkena COVID-19. Tuhan berkati keluarganya, berkati saudara-saudara kami yang terisolasi secara sosial karena COVID ini, berkati keluarganya. Tuhan berikan kekuatan. Akhir-akhir ini Tuhan banyak masalah di negara kami, masalah COVID ini, yang membuat rumah sakit dan orang-orang juga belum bisa menerima. Tapi kami sebagai orang percaya, apapun yang terjadi ini Tuhan tolong kami supaya kami tidak ikut-ikutan, biar kami bisa melihat ini semua. Tolong kami kuatkan iman percaya kami, keyakinan kami kepadamu, supaya kami tetap berharap kepada Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Engkau bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Engkau setara dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, lindungilah kami Tuhan. Tolong kami Bapa di sorga, jaga biarlah kuasa-Mu, malaikat-Mu mengawali kami, menjaga kami siang dan malam, waktu kami berjalan, waktu kami di luar, waktu kami tidur di rumah, sertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih tolong iman kami, percaya kami, teguhkanlah ya Allah. Kami serahkan semua para lansia, jemaat kami PKLU, dan seluruh pengurus PKLU ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk majelis jemaat GPB Bethesda Sidoarjo. Kami serahkan seluruh majelis-Mu ke dalam tangan Tuhan, khususnya PHM yang baru yang akan melaksanakan tugasnya. Berkatilah PHM kami ini Tuhan. Tolong mereka supaya mereka tetap satu untuk melaksanakan misi gereja ini, mengelola gereja ini dengan baik bersama dengan pendeta KMG, dengan para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang ada di gerejamu ini, agar kami bersama-sama dengan para majelis, dengan PHM, boleh bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas pelayanan di gereja ini. Gereja ini besar Tuhan. Tuhan tolong supaya berjalan Tuhan Yesus. Tuhan kasihani gerejamu ini. Tuhan tolong para majelis-Mu, majelis-majelis yang ada di sektor pelayanan, di 14 sektor kami serahkan juga dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan keluarganya. Tuhan tolong mereka semua agar mereka tetap setia dalam pelayanan walaupun situasi yang sangat sulit. Biarlah tetap mereka di dalam situasi yang sulit ini boleh tetap memandang kepada Yesus, lebih mengenal Yesus lagi, agar mereka tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan para majelis kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan dengan unit-unit misioner yang ada di gereja ini. Demikian juga kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit, yang ada yang sakit, yang dalam proses pemulihan. Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu itu ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, dalam kesempatan ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini. Kepada para pemimpin kami yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan berkati bangsa kami ini. Tuhan tolong bangsa kami ini Tuhan. Walaupun beberapa hari yang lalu terjadi demo-demo yang terjadi juga di Surabaya, bahkan juga di daerah-daerah lain, kami sangat prihatin Tuhan. Tuhan, karena itu kami tetap berdoa, berkati pemerintahan kami, supaya mereka dapat melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik, untuk mengatur semua itu Tuhan. Berkati semua rakyat Indonesia, yang tolong Tuhan supaya mereka juga mengerti, agar mereka boleh juga bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun banyak tuntutan yang mereka sampaikan kepada pemerintahan kami, Tuhan tolong pemerintahan kami, supaya mereka dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami dapat mengatasi itu semua. Ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan tolong mereka. Biarlah bangsa dan negara kami ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus
untuk Majelis Sinode GPB yang di pusat maupun yang ada di daerah-daerah GPB, khususnya rencana persidangan Sinode GPB yang ke-21 di Mupel Jatim. Apapun yang akan terjadi Tuhan, kami tetap mendoakan sidang ini. Jika Tuhan berkenan, Tuhan tolong GPIB, berkatilah panitia kami yang ada di Mupel Jatim. Jika tidak jadi Tuhan, Tuhanlah yang tahu, Tuhan aturlah, Tuhan yang akan memimpin GPIB dengan persidangannya. Berkati para pendeta yang sudah berencana mau datang, tapi Tuhan sampai hari ini belum ada kabar kami. Kami tetap serahkan majelis sinode kami GPIB dengan segala perangkatnya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Akhirnya Tuhan, kami yang hadir ini, kami serahkan diri kami masing-masing. Tuhan berkati kami semua, jemaat kami yang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan, satu persatu dengan segala aktivitas mereka. Jika mereka mempunyai pergumulan, hadirlah bersama mereka Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah rumah tangganya. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya.
kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding, berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati, kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi sulit ini. Sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini, kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 18 Oktober 2020. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Daniel Prayoga dari sektor Nafiri dengan Saudari Natalia Puspitasari dari sektor Efrata akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, pukul 1 siang di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, pukul 5 sore, dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Nafiri dan Sektor Efrata. Keberatan terhadap perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 24 Oktober 2020. Berita duka, telah dimuliakan Bapa di surga, Ibu Puji Astuti, mertua dari Bapak Rudi Tandirerung, Sektor Shalom, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 dalam usia 59 tahun dan telah dimakamkan di Bitung, Sulawesi Utara. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat antara tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan dapat dibaca dalam Warta Jemaat Elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor Majelis Jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Bapak Pendeta Mahlin Simorangkir dan semua pelayan yang bertugas. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Tuhan Yesus Sang Pemilik Persekutuan memberkati kita.
Kita berdiri semua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuat di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Kita tetap berdiri, Bapak Ibu. Amanat pengutusan, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun berada. Nyanyian pengutusan, Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
ceria, ceria penuh. Sampai masa tua